Smitten banget ya karena tamu Brunch with Dave kali ini nih, walaupun kita tuh harus menyelenggarakan Brunch with Dave di peak hour-nya Peacock Lounge di Fairmont Jakarta ya, akhirnya aku bisa menyebutkan kembali kata-kata indah itu, baby. Udah lama gak nyebut orang baby karena ini namanya emang baby. Hi baby. Hi, Welcome to hi. Brunch with Dave. Hi everyone. Hello. So good to see everybody's faces again dimanapun teman-teman menyaksikan kami. Kita udah lepas masker karena kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kita harapkan Anda di rumah juga dalam keadaan sehat. Nah, kita udah janjian brunch, menu brunchnya itu afternoon tea set. Yes. Karena kan, seperti teman-teman tahu ya, setiap hotel Fairmont itu di setiap negara, afternoon tea setnya itu terkenal banget, legendaris. Sudah berabad-abad dan kita yakin di Jakarta pun demikian. Yes. Jadi baby udah kita siapkan, tadi udah dijelasin tuh sama teman-teman dari Peacock Lounge ya. Ada yang manis, ada yang fruit tart, ada sandwiches. Yes. Di bawah kita punya scones. So please darling. Yes, I will. Okay. Let's start with the tea kali ya. Aku Oke, minum dulu, cobain. Pertanyaan pertama tadi ketika abis pasang mikrofon sebelum kamera nyala ya, baby tuh sopan banget. I think you are the first one who ever asked me that. Apa Semenjak kita punya acara Brunch with Dave. Aku nanya Jadi aku panggilnya Kak, Mas atau terus gue Kak, bilang Mas terserah atau- panggil apa aja. Panggil nama juga boleh asal jangan panggil Om. Iya. Cause I'm 20, malah almost 20, jadi aku bingung manggilnya Kak. Oh my God, is she the youngest guest we have on Brunch with Dave so far? You Really? are. Am You I? are. Hi, I'm the youngest. Oh my God. Jadi harus diinget ya. Harus 'Cause diinget. I'm the youngest. How does it feel to be almost 20? It feels, I feel good sih. Cuma mungkin lebih banyak responsibility-nya aja. Iya jadi. Really? Iya karena kan maksudnya aku juga nanti pasti akan dibahas soal aku mau ke US, mau kuliah. Maksudnya di sana kan bakal sendiri. Jadi agak lebih tambah lagi responsibility-nya. Walaupun padahal sebelumnya kan aku memang udah syuting kan kerja jatuhnya walaupun ya aku masih dari SMP aku masa udah syuting dan jatuhnya kerja. Itu udah banyak sebenarnya responsibility-nya, tapi tambah lagi kalau di sana tuh bener-bener aku sendiri. Jadi kayak it's exciting tapi juga agak nervous gitu. Okay, yes that's true. Teman-teman tim Bazar bilang waktu pemotretan digital cover sama Baby, Mas Baby itu akan kuliah di Amerika nih bentar lagi berangkat. Tadi dia lagi berdebar-debar nih menghitung mundur tanggal gitu. Itu dorongan pribadi atau what's the Dorongan. story? Why do you decided to go there? Dorongan pribadi sih. Kalau tentang pendidikan selalu dorongan pribadi. Aku untungnya I'm so grateful punya parents yang nggak pernah maksain aku. Jadinya tapi somehow jadi bagus gitu ya. Maksudnya jadinya positif. Jadinya aku yang selalu kayak aku mau apa ya? Aku pengen study apa ya gitu-gitu. Jadi US sendiri kenapa aku pengen aja punya experience yang baru dan plus aku ambil majornya bisnis kan. Jadi I think business is good in US. Jadi ya udah aku kayak take the opportunity and first juga aku sebenarnya dapat beasiswa di sana. Jadi that's why aku kayak kapan lagi. This one is a triple threat, brain beauty. Amin. Iya kan? Oh alah, kebayangnya berarti nantinya kamu pengen kerjanya ngerjain apa tuh baby? Sebenarnya aku tuh suka banget sama fashion. So I was thinking about going into fashion business tadinya. Cuma karena fashion business tuh kalau kuliah tuh lama ya. Jadi aku mikirnya I can't really balance shooting sama kuliah kalau misalnya fashion business. Karena kan aku ngeliat kalau fashion ya pasti more praktik ya. Jadi nggak bisa aku bagi-bagi waktunya, jadi akhirnya aku ambil bisnis. Cuma emang in the future kenapa aku ambil bisnis, aku pengen bikin fashion brand aku sendiri, cause I love fashion. Jadi I'm thinking about that. Tapi tetap pasti aku mainnya sih shooting, mainnya acting. Cuma in the future I think I want to have some other business daripada the main one. Okay. Gitu.
Berapa lama berarti itu kamu akan meninggalkan penggemar-penggemar kamu di layar kaca karena kamu harus kuliah? Iya dong? Iya benar-benar. Makanya aku nggak bisa pergi lama juga. Jadi only for a year. Okay. Jadi aku udah 2 tahun di sini and 1 year di sana. Emang programnya yang lumayan cepat. Jadi 1 semesternya itu 4 bulan. So I'm gonna be finished in 2023. Jadi cepet sih. Gitu. So only for a year. Oke. Apakah nanti akan menjadi pengalaman pertama kamu tinggal di luar dari rumah tanpa kehangatan orang tua? Betul. Betul banget. Tapi that's what I want sebenarnya dari awal. Plus bukan cuma orang tua juga, karena kan memang aku ya sebagai actress, aku ya punya asisten. Misalnya if aku butuh sesuatu gitu-gitu. Dan you have your own support system everywhere you go. Iya, that's why in here gitu. Dan aku ngerasa kayak I'm afraid that I'm too rely on others. Jadi kayak pengen coba deh kayaknya gue harus bisa sendiri gitu. Karena kan itu penting banget ya. Jadi kalau di sini tuh pasti ngerasa oh pasti ada mama, oh pasti ada asisten aku, oh pasti ada. Jadi pengen di sana tuh setidaknya ngerasain selama a year tuh gimana hidup sendiri. Can I rely on myself gitu di sana gitu. But you have tons of friends there? I have friends yang bakal kesana bareng gitu, dan ada beberapa yang aku kenal di sana tapi nggak terlalu banyak sih. Gitu. Is it scary for you? Now it's getting scarier karena udah lebih deket ya. Pas kemarin tuh kayak finally kayak exciting gitu. Tapi kayak semakin dekat tuh kayak kayak pas aku lagi di rumah misalnya family time gitu. Aku lumayan kalau misalnya ada waktu tuh pasti sama keluarga gitu di rumah gitu. Jadi berasa banget aduh nanti nggak bisa senyaman ini ya. Aduh kayak bakal setahun ya bisa nggak ya gitu. Tapi ya we'll see there. Bagian paling menantang dari dibayangin hidup di sana apa ya menurut kamu? Apa ya? Is it being independent atau I don't know ya, if I were you gitu pasti gue pertama kali yang akan gue takutin adalah gue makan apa nanti di sana, siapa yang ngurusin makanan gue? Bener banget, itu sih makanan, karena jujur I'm not really into cooking tapi I love baking. Jadi You do? Ya, I love baking. Cuma kan kayak for everyday nggak mungkin baking terus dong gitu. Jadi aku mikir, dan aku tuh kan dari Aceh ya, nama aku Cut Baby Sabina. I love spicy food. Itu sih masalah aku. Jadi aku kayak aduh di sana spicy foodnya sepaling spicy-nya tuh beda gitu sama Indonesia ya kan. Jadi itunya sih yang aku kayak makanya beberapa bulan terakhir tuh aku mencoba untuk kayak mengurangi sedikit, kayak nyoba-nyobain yang less spicy. Jadi di sana tuh nggak terlalu kaget banget gitu. And I'll also learn cooking a little bit. Oh iya. Karena kayak aku ngerasa aduh gimana harus ya nih ada 1-2 masakan yang bisa minimal, everyday, yang have it on your pocket, your go-to meal. Yes, makanya jadi kayak aku belajar dulu itu dikit. Gitu. Belajar apa? Diajarin apa sama mama? Aku belajar ya salad yang paling penting, terus kayak bikin pancakes, sandwich, terus kayak jus-jus gitu. Itu aja sih paling yang. Oh, so simple. Iya, very simple. Berarti kamu tuh juga orangnya quite simple dong. Yeah, I'm not really kayak into cook food gitu. Maksudnya yang kayak gue pengen nyoba ini nggak terlalu sih, kayak once I stick to this food ya udah itu terus gitu. Iya. We can be friends. Yay! Gue juga kalau untuk makanan nggak mau repot sebenarnya. Iya, nggak mau repot banget. I could live on gado-gado or salad. All year long itu nggak masalah buat pelet lidahku. Aku bisa misalnya suka sama ini tuh bisa kayak 6 bulan tuh aku sering itu terus, nanti baru ganti lagi gitu. Oke. Tadi kan Baby bilang ya, saya juga nanya. Jadi aku panggilnya Baby atau terus dia bilang, nama aku tuh lengkapnya Cut Baby Sabina. Yes. Aceh dong, ada Cutnya. Betul. Oke. Apa yang membuat kamu untuk decided your personal brand would be Baby Sabina? Jadi sebenarnya nggak kepikiran ya, it all started from Instagram. Kayaknya ya dulu aku ya cuma punya Instagram tuh, ya namanya juga anak kecil pengennya yang kayak gaul-gaul gitu. Jadi ya udah aku bikin aja. Yang kebetulan bisa tuh kan di Instagram tuh banyak ya username yang kadang bisa, kadang enggak gitu. Dan pas aku tes tuh Cut Baby Sabina tuh nggak bisa. Ya udah akhirnya aku ganti, ya udah Baby aja deh, Baby, karena I was known with Baby manggilnya. Ya udah Baby Sabina aku tulis, terus aku nggak tahu aku bakal ended up
in this industry dan namanya alhamdulillah ya banyak dikenal gitu. Jadinya kayak aduh udah keburu orang kenal sebagai kenalnya Baby Shabina tanpa cutnya ya. gitu. Jadi makanya sekarang aku menekankan lagi dan aku juga tulis kalau misalnya di bio Instagram tuh cut Baby Shabina so that everyone know that aku dari Aceh karena aku cukup bangga juga aku dari Aceh gitu. Apa yang membuat kamu membanggakan sebagai representasi perempuan Aceh? Karena mungkin beberapa yang aku lihat tuh orang Aceh, terutama aktris tuh mereka nggak bener-bener tinggal di sana ya. Pernah maksudnya ada beberapa yang cuma sebentar gitu. Aku cukup lama memang aku dari bayi sampai aku umur 13 tahun. Iya, I live there, makanya I moved here gitu. Jadi beneran tinggal di sana gitu. I see. Iya. Sempat ada culture shock nggak tinggal di luar ibu kota, terus Betul. kamu harus ya beda pastikan ritme Pasti. kehidupan, culture orang-orangnya. Pasti banget karena aku juga aku pindah ke sini tuh pas muda, lumayan sangat kecil ya jatuhnya 12 tahun gitu. Cuma mungkin nggak terlalu terasa asing karena memang keluarga dari papa tuh beberapa di sini memang. Jadi cukup rumah kakekku bahkan juga di sini gitu. Jadi setiap kita dulu puasa tuh selalu mainnya ke sini gitu. Cuma mungkin lebih ke akhirnya tinggal di sini tuh memang berbeda sih, kayak dari misalnya contoh tadi sesimpel panggilan. Aku tuh kayak misalnya kakak yang orang lebih tua cowok tuh manggilnya abang kan. Kalau di Aceh, kalau di jadi Aceh kayak semua pukul rata abang. semuanya pukul rata abang, bukan Oke. cuma abang kandung gitu, tapi kayak semuanya manggilnya abang. Terus kayak di sini manggilnya yang cowok juga manggilnya kak gitu. Jadi aku kayak aneh banget gitu. Kalau di Aceh kakak tuh mungkin Cewek itu udah pasti cewek gitu. Aneh banget kalau manggil kakak itu kan Itu sebabnya kenapa aku suka dipanggil kakak. Iya gitu, a lot of things sih. Cuma mungkin pas awal tuh itu, terus kayak logat sih. Logat di awal aku sempet agak sebenarnya aku udah banyak temen Jakarta. Gak ada tersisa sama sekali loh logat Sekarang Acehmu. sekarang udah enggak, tapi mungkin di abang aku atau abang aku sih masih ada. Tapi kayak kalau aku udah enggak. Mungkin karena banyak teman-teman. Tapi kalau diminta untuk menirukan sedikit berlogat Aceh masih bisa dong? bisa dong. Coba dong ajak, yuk kita makan yuk, pengen nyicipin, I don't know, kamu pengen yang manis atau yang asin, tapi ngomongnya pakai bahasa Aceh. Oke, mungkin campur-campur logat sama bahasanya kali ya. Oke, yuk kita makan yuk, makan makanan ini mangatatnya. Mangatatnya. Itu artinya enak banget nih gitu. Yuk kita cobain. Ayo. Yuk. Dan tadi Shabina juga menjelaskan Shabina itu ada nama yang dalam loh artinya, walaupun lebih dikenal sebagai baby. Shabina itu artinya adalah Sabar. oh ya? Iya kata mamaku gitu. What a Tapi pretty memang meaning. tulisannya tuh TSHA Bina. Jadi memang agak ribet ya kalau disebutin ya. Tapi ternyata karena ada artinya gitu, jadi nggak boleh dihilangin. Hanya gitu. Kan katanya nama adalah doa. Apakah Iya. kamu merasa bahwa kamu termasuk gadis yang sabar? Aku baru mendengar dari orang lain gitu. Misalnya nge-describe aku katanya ya sabar. Jadi semoga ya beneran gitu. Aku cukup sabar sih. Maksudnya toleransi kesabarannya lumayan tinggi. Jadi, mungkin ya, semoga itu doa. dari nama. Kalau gitu kita pengen tahu nih ya. What gets you? Apa yang paling irritating buat kamu? Yang paling kayaknya bikin emosi gitu, gemes gitu, atau marah, atau jengkel? Kalau orang telat sih. As simple as itu ya kalau misalnya buat general. Kalau orang telat gitu, apalagi kerjaan ya, bukan cuma kalau main masih oke. Tapi kalau kerjaan tuh nggak suka banget. Karena kan semua jadi menunggu dan ujung-ujungnya semuanya yang bakal lama juga gitu. Jadi aku nggak pernah bisa tolerate orang yang telat. Tapi aku suka itu. Bagaimana kita menghargai waktu itu kan sebetulnya refleksi bagaimana kita menghargai orang lain. Ya nggak cuma sekedar waktu doang, bener nggak sih? Ya gitu, jadi aku ngerasa sangat kalau misalnya telat tuh kayak apalagi di Indonesia ya gitu, kadang kayak misalnya dibilang jam berapa,
oh berarti sejam lagi gitu. Tapi kayak menurut aku jangan gitu dong. Tapi kan sebenarnya ya, itu agak sedikit kontradiktif karena pekerjaan kamu kan seperti yang kamu bilang dari kecil kerjanya udah syuting, model commercial, syuting itu kan long working hours, ya kan? Kadang jam karet gitu ya, nggak bisa diprediksi dengan tepat on the dot gitu. Betul. How do you cope with that? Nah, aku tuh kalau misalnya, aku selalu ya datang tepat waktu aja. Maksudnya aku udah estimasi waktu tuh ya lumayan cukup baik lah. Mungkin karena udah kebiasaan juga ya. Jadi kayak, oh misal callingan jam segini, I have to wake up at this time, terus jalan jam segini. Tapi kan kadang ya ada macet apa segala macam. Menurut aku kalau paling the latest tuh 30 menit lah telat. Dan aku tuh kadang suka panik juga kalau aku telat yang terlalu lama gitu. Karena macetnya nggak sesuai sama estimasi waktu aku gitu. Cuma misalnya aku udah nyampe, terus ya beberapa ada yang telat karena hal-hal yang bisa dimengerti. Dan ya kadang juga kan misalnya take-nya nunggunya lama karena hujan atau apa, itu aku bisa ngerti banget. Cuma kalau misalnya ya memang kelalaian diri sendiri tuh aku baru tidak bisa mengerti. Nah disitulah letak kesabaran kamu terbukti. Mungkin ya. Sebenarnya sabar namanya sesuai dengan karakternya ya. Pengen tahu nanti kalau udah tinggal di Amerika, kan katanya kalau orang Amerika lebih bisa menghargai waktu karena semua bisa terprediksi dengan baik toh. Betul. Iya. Semoga ya, hopefully. Seperti yang tadi Baby bilang ya, umur baru 20, hampir 20. Hampir 20. Aku juga ingin tahu apa rasanya. Because when I search your name, when I Google your name, terus I came across information, oh my God, gadis muda belia ini sudah mengantongi beberapa buah penghargaan. 2021 kemarin ya, dari Indonesia Movie Award. Ada 2 penghargaan. Ada 4 sih jatuhnya. 4, Jack, itu perlu di-update informasinya berarti. Apa aja dong? Jadi sebenarnya karena satu film ini, film Rentang Kisah, aku menang film terfavorit. Film Rentang Kisah itu, terus pasangan terfavorit bersama Om Doni Damara. Jadi menarik banget karena itu pasangan tuh rata-rata semuanya tuh pasangan benar-benar wanita dan pria gitu. Sedangkan aku di situ pasangannya bersama ceritanya ayahku. Gitu sama Om Doni Damara gitu. Jadi menang itu aku senang banget, favorit. Tapi menang juga yang pasangan terbaik. Jadi kalau favorit kan pilihan penonton, kalau terbaik pilihan juri. Dan jurinya menurut aku sangat-sangat keren juga, banyak aktor senior dan ya sutradara dan lain-lain. Terus sama yang terakhir pemenang wanita peran utama terfavorit. Oh my, untuk film yang sama? Untuk film yang sama. My God, how does that make you feel? It was overwhelming sih, karena pertama mungkin ini beneran penghargaan yang dari skill aku ya, maksudnya dari acting gitu, bukan yang misalnya sebelumnya aku alhamdulillah dapat juga fashionable youth gitu, itu kan more like fashion, which I'm also happy. Cuma karena ini acting, what I love, terus dihargai dan this is the skill, baby. Yeah, that's why I'm so happy dan gak kebayang aja. Aku cuma mikir kayak setidaknya dapat 1 tuh udah wow banget gitu. Tiba-tiba dapat 4 tuh jadi sangat bersyukur sih, bersyukur banget. Kayak aku ngerasa oke, let's do better gitu. Aku baru mau nanya, does it change the way you do your job memenangkan penghargaan tersebut? Iya, in a good way dan not in a bad way sih, cuma in a challenging way ya. Karena mungkin karena sudah memenangkan itu, aku jadi misalnya syuting sama siapa, pasti mereka punya ekspektasi sendiri gitu. Terutama mungkin sutradaranya gitu. Jadi itu yang kayak aku jadi pengen lebih ya nunjukin lagi gitu. Aku harus, gue harus bagus nih gitu. Dan ya pas ngelihat mereka suka tuh jadi kayak untung aja gitu. Itu sih, dan mungkin itu jadi bikin kayak perasaan yang aku dapet saat memenangkan itu tuh yang pengen aku rasain lagi. Jadi I want to make it better. Iya, jadi really feels good dan somehow bikin aku jadi lebih produktif juga. Kayak aku pengen main ini, aku pengen jadi kepikiran pengen main ini kali ya karena ini udah kan gitu-gitu. Jadi ya. Terus padahal kan kamu sedang mempersiapkan diri 1 tahun kamu akan vakum tuh ya. Kan kalau aku tahu dari banyak pekerja seni, ada candu setiap kali berkarya, ya kan? Ada kepuasan batin tersendiri yang harus kita puaskan melalui karya-karya kita. Betul. Setahun loh kamu akan. Iya, that's why. Maka jadi aku udah prepare sih. Maksudnya prepare-nya dalam arti kayak setahun terakhir tuh aku bener-bener padat banget.
aku kayak udah bilang juga sama manajer aku kayak tolong diterima aja semua. Biasa kan perlu yang kayak misal habis this job aku berhenti dulu sebentar baru kayak mulai lagi gitu. Ini benar-benar ayo ambil aja. Ya emang bagus ya, aku ambil. Dan sekarang ya insya Allah nanti pas aku pergi akan ada 2 series aku yang udah yang tayang gitu. Terus kayak film aku juga ada 1 yang tayang gitu. Jadi sebetulnya penggemar-penggemar kamu, nggak penikmat layar kaca Indonesia nggak akan berasa cuma vakumnya akunya kamu. sih paling, Ya. akunya yang kayak aku nggak pernah aja gitu setahun beneran gak syuting dan nggak ada di environment itu nggak tahu sih rasanya gimana, kita lihat nanti ya. Pasti bakal kangen banget sih. Iya, pasti ada that void yang harus diisi gitu ya. Mungkin nanti pas pulangnya langsung kayak oke, let's go. Yes. Iya. Kalau bicara mengenai roles impian apa sih yang belum dan ada dalam bucket list kamu? Sebenarnya banyak banget, cuma terakhir tuh aku sempet series yang aku ceritanya cewek yang ya kuat, terus dia anak geng motor, ya terus dia very different with me, terus dia juga pintar bela diri, dan jadi aku melihat diri aku sangat suka action. Jadi kayak wah kayaknya action menarik, walaupun capek tuh aku syuting Sebelum ini kan kamu nggak pernah sadar kalau kamu you're into action movies. Iya, aku nggak pernah. Maksudnya aku I love watching it, tapi aku nggak ngerasa aku capable untuk melakukan itu dan pasti capek banget gitu. Somehow I love gitu pas lagi syuting tuh bisa kita kalau fighting scene kan panjang ya dan latihan dulu apa segala macam jadinya lama, sempat sampai pagi. Aku waktu itu puasa juga, tapi I found myself kayak kok gue happy banget ya, kok gue kayak nggak capek gitu, walaupun capek tuh tapi kayak seru gitu. Jadi pengen. Emang menarik ya, itu satu yang kita sirikin gitu ya, menjadi seorang aktris tuh bisa nyoba. Jadi memainkan karakter ini, mencoba explore interest ini, sama seperti Baby. She doesn't even know kalau dia tuh suka acting, action, fighting scene gitu. Ternyata begitu dicobain, suka ya. You gotta explore a lot of things through acting. Don't you agree? Yeah, I'm so happy with it karena bisa dibilang ya, aku anaknya lumayan lah agak rumahan ya. Jadi terus circle of friends aku tuh yang benar-benar dekat tuh ya dikit gitu. I don't really go out gitu. Jadi untuk bisa ngelihat orang tuh di luar sana tuh ada yang ngerasain ini ya. Terus aku bisa ngerasain apa yang dia rasain gitu. Menurut aku menarik banget sih. So fun. Ya, itu yang hanya bisa kita nikmati sebagai penggemar di layar kaca aja gitu ya, melalui karya-karyanya ya. Ambil itu boleh ya? Boleh dong. Boleh dong. Nih kita pindahin buat kamu. Ini kan ada kroke, ada kiss. Tuh. Ini kan katanya buat dia punya scones tuh anyway ya. Nah, terus beberapa waktu lalu aku sih lihatnya di Instagram ya. Kamu sempat pulang ke Aceh. Betul. Itu dalam rangka? Sebenarnya dalam rangka aku mau ke Amerika dan ngerasa kan bakal lama melepas banget. Rindu. Iya, melepas rindu. Terus juga aku udah lama banget gak balik gitu, udah 4 tahunan. Kangen banget juga. Dan memang sebenarnya aku tuh di sana kan dari kecil banget, dari emang aku lahir gitu. Dan aku tuh dulu punya villa di sana yang emang I spend my childhood there. Sekarang udah jadi water park. Dari kemarin sih udah jadi water park, terus buka lagi. Jadi kayak aku kesana balik lagi buat you wanna reminisce that sweet memory. Habis ini kita akan tanya apa rasanya ya bisa kembali melihat kenangan masa kecil, that warm fuzzy feeling. We want to know. Kita kasih kesempatan untuk dia, kita menikmati dulu dong afternoon tea set-nya ya. Sementara kami menikmati afternoon tea set di Fairmont, di Peacock Lounge, Fairmont, Jakarta. Kita mau ajak teman-teman juga untuk bergabung bersama kita kapan-kapan di sini. Karena afternoon tea set di setiap hotel Fairmont itu legendaris banget di setiap negara ya. Nah, kalau di Jakarta favoritnya banyak. Kita syuting di sini aja, banyak ibu-ibu yang tengah menikmati afternoon tea set. Betul. Ya. Dan yang lucu, sebelah sana tuh ada ibu-ibu Korea dan ternyata tadi Baby ketawa-ketawa karena dia tuh bisa mengerti beberapa patah bahasa Korea. Betul. Terus aku nanya, belajar bahasa Korea? Enggak, karena nonton film drama Korea aja. Tapi at the end aku belajar bacanya. Oh gitu? Iya, cause I can talk, terus kayak pas aku ke Korea tuh aku pengen baca trainnya gitu kan, stationnya kan ada tulisan-tulisan Korea tuh. Terus kayak
kayaknya gue harus bisa baca deh. Yaudah aku akhirnya take class gitu bentar. Apa yang membuat kamu suka menikmati drama Korea? Gak tau ya, I think kayak it's just sweet gitu. It's more sweet, not like tense gitu. Everything, maksudnya especially romance ya. Dan I like more to sweet scenes daripada yang kayak very tense, passionate gitu-gitu. Jadi I love how mereka tuh kayak menjelaskan banget suatu hal tuh dari small things gitu. Especially maybe love ya, kayak hal-hal kecil gitu yang mereka hargai banget gitu. Jadi stepnya tuh panjang gitu untuk mencapai suatu intimate gitu. Jadi kayak I love dan nggak tahu akhirnya lama-lama jadi everything jadi kayak variety shows-nya, aku jadi kayak mood-nya, jokes-nya aku jadi ngerti dan aku suka gitu-gitu. So I'm very into Korean. Nah, dari kacamata seorang pelaku nih pengen tahu ya, menurut Baby apa bedanya film-film Korea dengan film-film kita di sini? Karena kan kemajuan film Indonesia juga saat ini Udah sangat pesat sekali ya, benar-benar. Mungkin yang aku lihat tuh concernnya lebih ke cerita sih. Cerita mereka tuh mereka lebih berani ya untuk kayak bikin sesuatu yang baru gitu. Dan ide-ide ceritanya gitu. Karena ada beberapa K-drama tuh yang aku lihat kayak sebenarnya ini absurd banget dan sesuatu yang sangat baru. Kalau aku ngebayangin baca skrip tapi belum tahu visualnya gimana tuh aku juga kayaknya nggak akan berani deh untuk ngambil gitu. Apalagi film Indonesia gitu kayak. Tapi mereka berani ambil dan bikin bagus gitu. Jadi kayak kita harus punya keberanian itu juga untuk kayak terobos. Gitu sih. Satu yang kita akui ya dari penonton K-drama itu kan sangat fanatik ya. They are so into it. Once nyemplung tuh basah banget. Susah ya kan? Susah. Yang aku tuh pengen tahu menurut Baby apa sih yang bisa kita lakukan para insan film Indonesia sehingga bisa membuat penonton film Indonesia sejatuh cinta itu seperti ketika kita menyaksikan film-film Korea nih? Aku ngerasa dari point of view aku kayaknya preparation-nya sih. Even for a series tuh menurut aku penting banget preparation yang lebih panjang, lebih mateng. Karena aku ngelihat kayak Korean drama tuh mereka kayak bikin film tapi banyak episodenya aja kualitasnya dan aku ngerasa tuh kerja sama kolektif sih semuanya gitu nggak bisa kayak cuma pemainnya aja yang bagus tapi kayak artnya juga harus bagus terus iya bahkan pemain figurannya juga harus bagus karena aku ngeliat tuh ya itu sih yang aku kagumin Korean dramas, Korean movies tuh mereka pemeran figurannya tuh bagus-bagus banget kadang mereka yang malah mengambil apa ya kayak wah kok Stealing the Thunder. Yes, that's why menurut aku jadi kayaknya karena mereka sangat serius dengan pekerjaannya, maupun itu series, maupun itu film, nggak membeda-bedakan, jadi they can make it like that ya, the impact gitu, cukup besar. Jadi semoga ya. Iya, satu juga yang aku kagumi dari Korean culture, pop culture ini ya, walaupun mereka tampak begitu modern kehidupannya ya, bintang-bintangnya, tapi mereka masih tetap menghargai their roots sebagai orang Korea ya, don't you think? Iya. Aku juga ingin tahu dari kacamata Gen Z dong, nih baru mau 20 Jack ya. Kita tadi sempat ngobrol, Baby juga sangat look up to her roots. Apa yang menurut kamu bisa membuat generasi Z ini tetap bisa menghargai akar budaya keluarga masing-masing? Yes, menurut aku dari pola pikir sih awalnya ya kayak contohnya misalnya kita lihat Korea, aku sendiri ngelihat history orang Korea tuh dari drama mereka kayak mereka suka bikin drama kolosal-kolosal jadi aku bikin tertarik gitu kayak oh seru juga ya gitu dan kalau aku ngerasa Indonesia tuh terutama anak muda harus bisa lebih cari tahu tentang budaya kita dan sebenarnya udah banyak tuh anak muda sekarang contohnya kain ya kayak fashion tuh aku seneng banget sekarang anak muda banyak banget yang udah banyak belajar soal kain, batik dan juga mengaplikasikannya in real life kayak aku bahkan juga jadi sekarang belajar kayak belajar bikin kain tuh gimana cara stylingnya gimana gitu-gitu dan bagus kan hasilnya aku ngerasa keren-keren banget yang pakai batik tuh kayak kita doang loh yang punya ini gitu. Mereka di luar sana nggak punya ini dan kita harus bangga dengan itu gitu. Aku setuju apa yang disampaikan oleh Baby.
Gen Z's fresh takes on our culture It's is very unique and very refreshing dan juga definitif gitu, beda-beda banget gitu. Yes. Kalau di keluarga nih, aku pengen tahu apa roots akar budaya keluarga yang diajarkan oleh orang tua yang Baby paling ingat? Pastinya etika sih, etika, manners, itu yang paling penting selalu mama aku ingetin dari aku awal masuk ke dunia ini pun selalu diingetin dari awal mulai sampai aku sekarang ya maksudnya sudah lebih baik gitu karirnya, dibilang jangan pernah lupa sopan sama orang, etikanya gitu, kayak hargain orang lain. Contohnya misalnya tadi juga soal telat dan lain-lain tuh misalnya kan kadang suka kayak ngerasa oh ya nggak apa-apa lah telat-telat bentar lah gitu. Tapi kayak aku mencoba untuk ingat oh nggak boleh kan banyak yang nungguin. Oh iya kan ada orang lain juga yang punya keperluan yang sama gitu. Kalau misalnya aku telat terus nanti dianya bakal gimana Ya, gitu. domino efeknya Iya harus gitu. Jadi dipikirin, kayak ya. aku mikirin gitu gimana. Etika tuh menurut aku penting banget. Gitu. Menjadi seorang bintang itu dibutuhkan kesiapan mental, setuju nggak? Setuju banget. Nah, Baby mulai at a very early age. Yes. Untuk yang menyaksikan Brancuitif di kanal YouTube-nya Bazar nih, sekarang kan everybody wants to be famous. Yes. Aku pengen tahu dari kacamata seorang pelaku, apa sih persiapan mental yang harus disiapkan untuk menjadi bintang? Menurut aku kontrol pikirannya sih, karena kan That's bisa, nice. iya karena aku juga mencari tahu gitu. Aku cukup kebal dengan misalnya kata-kata yang kurang baik gitu, kritikan-kritikan yang kurang jelas ya datangnya, kecuali memang kritiknya iya kecuali itu kritikan yang kayak misalnya oh acting aku nggak bagus misalnya karena apa di sini terlihat seperti apa, aku jadi kayak oh introspeksi, oh iya mungkin ya gitu. Dan cara penyampaiannya juga kalau enak tuh aku nggak apa-apa banget, cuma kadang tuh ada yang kesannya sangat sotoy dan kayak ternyata tidak jelas juga gitu sumbernya. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh akunya sendiri harus punya kekuatan untuk mengontrol, oh ini tuh dia nggak jelas, nggak perlu didengerin gitu. Oh ini tuh jelas, oh harus diintrospeksi gitu. Itunya yang menurut aku tuh kayak penting banget gitu. Dan juga ya kekuatan mental kan kadang ada orang yang kayak dibilang actingnya jelek terus langsung kayak ah iya acting gue jelek. Jangan kayak jadi kitanya juga bukan yang malah improve, malah jadi makin jadinya beneran jelek padahal awalnya bagus gitu. Itu menurut aku penting. Dan juga komunikasi sama orang ya, bertemu dengan orang banyak kan pasti di dunia ini, di dunia entertainment, dan mungkin dimanapun juga sama, menghargai kalau kita tuh misalnya di satu film, di satu series tuh ya kerja sama bareng ini semua, bukan kayak walaupun nih kita yang terlihat di depan layar kaca tapi kalau mereka nggak ada di belakang kita juga nggak jadi gitu. Itu filter itu menurut aku bijaksana banget ya, mengetahui kritikan yang asalnya jelas kalau bahasanya Baby sama yang asalnya nggak jelas gitu ya. Tapi sebelum akhirnya kamu sampai di dalam kebijaksanaan itu, dia udah tahu nih arah pertanyaannya. Sempet jatuh di lubang yang mempercayai kritikan yang sumbernya nggak jelas juga berarti dong? Sempet kayak kesel gitu sih sebenarnya, kayak mungkin tapi di awal tuh ada baiknya aku jadinya awal roles aku tuh antagonis. Oh, aku tuh really? Iya. That's why mungkin itu juga sih yang ngebantu. Sweet girl, ternyata awalnya mainnya antagonis. Aku dikenal antagonis awalnya. Aku juga nggak ngerti kenapa dikasihnya tuh awalnya. Racun kamu. Iya, jadi awalnya tuh antagonis. Nah, aku sempet di karakter yang benar-benar bikin, iya emang karakternya jahat banget lah gitu. Terus di sosial media aku, tapi itu sangat bagus, maksudnya orang-orang tuh suka sama ceritanya. Oke, dan mereka langsung kayak masuk ke dalam karakter itu. Karakternya. Iya, aku tuh awal-awal karir terus kayak pas banyak orang yang interest ke aku, jadi banyak yang ngeliat, terus kayak aku ngeliat dari Instagram sih ya, komen-komen di IG-nya tuh kayak pas aku ngepost series ini tuh mereka kayak kok omongannya tuh jahat-jahat banget. Terus aku kayak, tapi mereka ngomongnya ke si karakter ini, mereka nyebutnya karakter misalnya siapa kemarin waktu itu aku jadi merah gitu, bawang merah. Terus ya udah mereka langsung marah ke sini, tapi kayak marahnya tuh berlebihan banget menurut aku. Terus aku kayak
kenapa nih gitu. Cuma tapi akhirnya setelah mungkin udah nerima banyak, aku kayak wait tunggu dulu bentar. Aku kayak ada realization-nya kayak kan mereka marahnya ke karakter aku ya. Yang karakter aku emang tujuannya adalah bikin mereka marah gitu. Jadi kayak oh wait I did it gitu. Cuma memang kadang ada yang kayak iya I'm successful. Cuma memang ya seharusnya tidak ikut ke dunia nyata ya. Jadi aku mencoba kayak oh enggak it's okay. It's not bukan hidup aku kok, bukan kayak baby yang di situ tidak sukai gitu. Jadi kayak sometimes I take it as a compliment aja. You should. Yeah, Yeah. that's why gitu. Do you think fame changes you? I don't think so sih. Maksudnya pasti ada beberapa hal yang berubah dari aku karena ya ini adalah perubahan yang cukup besar juga gitu. Cuma alhamdulillahnya aku dengar dari beberapa teman aku cukup bisa memaintain hal-hal yang ya diri aku gitu kayak baby, orang-orang taunya baby itu gimana sih gitu. Dan mereka masih lihat kayak oh kamu masih sama ya, misalnya udah lama banget nggak ketemu gitu, oh masih sama ya, masih gini ya gitu. It's such a compliment sih. Cuma pasti ada sih beberapa yang kayak maybe ada juga jadi kayak aku sendiri mungkin kedewasaan aku juga ya nih ikutan kayak aku jadi lebih mikirin sesuatu yang pengen aku lakuin tuh kayak as simple as posting something kayak oh wait if I post this misalnya tentang my personal life gitu kayak oh wait if I post this nanti akan impactnya gimana ya apa sebaiknya tidak ya gitu karena ada beberapa misalnya I go to this place gitu kan karena ya banyak orang yang kenal aku sekarang. Jadi mereka juga bisa datang ke situ gitu dan sedulunya ya aku sebebas aku aja kayak aku mau kemana aku tinggal update aja gitu. Cuma untuk sekarang kayak aku lebih menjaga oh nanti aja deh update-nya so that nggak terlalu memancing yang kayak gitu-gitu sih karena kan kadang juga mengganggu privacy kan. Ya perspektif. Gitu. Kamu juga jadi lebih nuance ya. Iya terus cara aku ngomong juga apapun yang aku sampaikan tuh lebih dipikirin karena kan lebih banyak orang yang memfilter ya kadang ada yang nerimanya baik kadang aku ngomong apa mereka nerimanya gimana gitu jadi takut diputar balikan gitu-gitu jadi harus lebih hati-hati untuk ngobrol. Ya. Berhati-hati dalam berbicara itu I so agree. Karena entah bagaimanapun orang jauh lebih ingat yang jelek daripada yang baik. So sad but it's true. Terakhir untuk menutup Brunch with Dave kali ini. Oke. 3 kata sifat yang menurut Baby paling mewakili karakter kamu. Aku sifat. Aku humble dalam arti suka ngobrol sama semua orang. Terus aku juga bubbly. Aku am very happy all the time if I'm with people ya. Terus yang ketiga aku very feminine. Yeah. Yes. So that's true. That's so true. Good luck on your study. Thank you. Kita akan tunggu berita baiknya setelah 1 tahun pulang dari studinya. Untuk sekarang kita tutup dulu perjumpaan dengan Anda yang menyaksikan Brunch with Dave. Tapi sesi mengunyah dan menikmati afternoon tea set kita lanjutkan. Betul. Bye everyone. Bye. Yang mana kamu?